Bayangkan sebuah negeri yang terbelenggu. Hindia Belanda, awal abad ke-20. Jalan-jalan kota dipenuhi para pejabat kolonial, sementara di sudut-sudut kampung, rakyat kecil hidup dalam kemiskinan dan ketidakadilan. Di tengah suasana itulah lahir sebuah karya yang mengguncang, Hikayat Qadirun, ditulis oleh Semaun, seorang anak muda yang tak hanya sastrawan, tetapi juga pejuang pergerakan. Novel ini bukan sekadar cerita, ia adalah jeritan kaum tertindas, kritik terhadap keserakahan kolonial, dan seruan agar rakyat berani bangkit. Melalui tokoh Qadirun, kita diajak menyaksikan luka bangsa, sekaligus harapan akan lahirnya perubahan besar. Hikayat Qadirun bukan hanya hikayat tentang seorang tokoh, tetapi kisah sebuah bangsa yang sedang mencari jalannya menuju kemerdekaan. Pagi itu, 6 Februari, matahari baru naik sepenggalah ketika Tuan Zoetsuiker, administratur pabrik gula Semongan, tiba di pendopo rumah asisten Wedono. Seorang opas tua menyambutnya dengan penuh hormat. "Opas, asisten Wedono ada?" tanya Zoetsuiker. "Ada, Kanjeng Tuan," jawab opas Pigi membungkuk dalam. "Sampaikan, saya hendak bicara dengannya." "Baik, Kanjeng." Secepat anak muda, Pigi berlari ke belakang, padahal usianya telah melewati 3 dasawarsa dalam pengabdian sebagai opas. Ia tahu benar, perintah seorang administratur Belanda adalah titah yang tak boleh terlambat. Asisten Wedono yang tengah bersantap pagi pun tergopoh mengenakan jas. Ia segera menuju pendopo, seolah hendak mengejar kereta yang hampir berangkat. Zoetsuiker menyampaikan maksud kedatangannya. Ayam langka milik istrinya hilang dari kandang. Ayam berbulu biru itu didatangkan dari Surabaya dengan harga 2 gulden 50 sen, kebanggaan sang nyonya. Ia menuntut pencuri segera ditemukan. "Asisten, besok lusa saya ingin mendengar kabarnya," ujar Zoetsuiker singkat. "Saya Kanjeng, hari ini juga saya akan mengurusnya," jawab sang asisten dengan penuh takzim. Namun suasana tegang itu mendadak pecah oleh kejadian kecil. Dari luar opas Pigi berlari sambil berseru keras, "Kanjeng!" lalu duduk bersila di hadapan Zoetsuiker. Sang administratur terkejut, bahkan gusar. "Pigi," hardiknya, maksudnya pergi. Namun sang opas menyahut polos, "Hamba, Kanjeng." Barulah diketahui, Pigi memang nama opas itu. Salah paham yang membuat Zoetsuiker akhirnya tertawa terbahak-bahak, disusul asisten Wedono. Hanya Pigi yang keluar dengan muka merah padam menanggung malu. Tak lama setelah administratur pulang, datanglah seorang lurah membawa rakyat miskin bernama Suket. Dengan pakaian lusuh, Suket melaporkan bahwa kerbau satu-satunya telah dicuri. Namun aduan itu tak mendapat tanggapan serius. Sang asisten menundanya, lebih sibuk memikirkan urusan ayam nyonya Zoetsuiker daripada nasib seorang petani yang kehilangan harta satu-satunya. Perbedaan itulah wajah nyata zaman itu. Untuk tuan besar, pejabat berlari. Untuk rakyat kecil, semuanya ditunda dengan enteng. Sudah 4 tahun lamanya, Qadirun menjabat sebagai asisten Wedono di Onderdistrik Gunung Ayu, sebuah wilayah sunyi di pegunungan. Jauh dari hiruk-pikuk pabrik gula maupun onderneming yang menguasai dataran rendah. Gunung Ayu ibarat negeri yang terpisah dari gemuruh dunia luar. Dalam kesunyian itu, Qadirun memilih menyalurkan hidupnya untuk rakyat kecil. Siang malam ia bekerja, menasihati, membimbing, bahkan ikut mencontohkan cara bercocok tanam agar hasil bumi rakyat melimpah. Qadirun disegani sekaligus dicintai. Rakyat menyebutnya pemimpin yang adil, sementara atasannya berkali-kali memuji kinerjanya. Di wilayah lain, kemiskinan kerap melahirkan pencurian dan kerusuhan. Namun di bawah kepemimpinan Qadirun, rakyat hidup tentram, kebutuhan pokok mereka tercukupi, dan kebajikan menjadi kebiasaan sehari-hari. Namun ketentraman itu retak oleh satu ganjalan, Desa Kemloko. Sudah setahun terakhir desa itu menghantui pikirannya. Aneh bin ajaib, tanahnya subur, airnya berlimpah, namun penduduknya tetap miskin. Lebih aneh lagi, Lurah Kemloko justru dikenal paling kaya dibanding lurah-lurah lain. Qadirun telah menyelidikinya, bahkan turun langsung mengamati,
tetapi belum juga menemukan jawaban. Malam-malamnya sering tak tidur, pikirannya digelayuti tanda tanya. Suatu pagi sebelum fajar merekah, ia menunggang kudanya menuju desa Kemloko. Ia ingin melihat bagaimana rakyat bekerja, berharap menemukan akar masalah. Suasana pegunungan hening dan menyejukkan. Kabut putih bergelayut di sela pepohonan, burung-burung berkicau riang, dan kokok ayam jantan dari kejauhan, seolah menyambut hadirnya hari baru. Langit timur yang mula-mula merah saga berubah, perlahan menjadi kuning keemasan. Matahari pun menyingkap selubung malam, menaburkan cahaya hangat ke bumi. Di jalan berkelok itu, hanya satu penunggang kuda tampak bergerak. Kadirun, hatinya tenteram menyaksikan keindahan alam. Sambil menengadah, ia berdoa penuh syukur. Ya Tuhan, betapa agung kuasa-Mu. Engkau izinkan hamba-Mu menyaksikan keelokan ciptaan-Mu ini. Namun setelah 2 jam perjalanan, ia belum juga berjumpa seorang pun. Hingga dari kejauhan, tampaklah sesosok manusia. Mereka berpapasan. Orang itu berhenti di tepi jalan, menunduk memberi jalan. Sejenak mata mereka bertemu. Seketika hati Kadirun bergetar, tak tahu mengapa. Bergegas ia melecut kudanya, seolah ingin lari dari sesuatu yang asing tetapi memikat. Setelah agak jauh, ia menoleh ke belakang. Sosok itu masih tampak, berdiri tegak di jalan sunyi. Hati Kadirun berdesir, dan sebuah pertanyaan berulang-ulang menggema dalam benaknya. Siapakah gerangan orang itu? Sesampainya di desa Kemloko, ia mendapati penduduk sibuk di sawah. Hatinya sempat gembira melihat kerajinan mereka. Namun kegalauan kembali menyeruak. Tanahnya subur, airnya cukup. Mengapa mereka masih miskin? Ia bertanya ke sana kemari, namun jawaban rakyat tak jua memecahkan rahasia. Dengan hati gundah ia pulang, berjanji esok akan datang lagi. Tetapi sepanjang perjalanan pulang, pikirannya bercabang. Satu sisi sibuk mencari sebab kemiskinan Kemloko, sisi lain dipenuhi bayangan sosok yang ditemuinya di jalan tadi. Malam itu ia sulit tidur. Bahkan dalam mimpi pun, bayangan itu datang lagi. Ia bermimpi kembali menunggang kuda menuju Kemloko, lalu berjumpa dengan sosok yang sama. Bedanya, kali ini sosok itu tersenyum padanya. Hatinya bergetar, seakan mendapat anugerah yang tak terduga. Keesokan paginya, ia terbangun dengan nama yang belum jelas, wajah yang tak hilang dari ingatan. Perempuan itu muda, sederhana, namun kecantikannya tidak berasal dari perhiasan, melainkan dari keteguhan dan keanggunan alami. Kadirun menyadari sesuatu yang tak dapat ia pungkiri, ia jatuh cinta. Hari berikutnya, Kadirun kembali ke Kemloko. Sepanjang jalan ia berdoa agar tidak berjumpa lagi dengannya. Ia takut jiwanya kian tergoda dan cintanya justru menjauhkan dirinya dari tugas. Tetapi takdir berkata lain. Di dekat desa, ia melihat perempuan itu berjalan pelan, memikul rangking penuh barang. Keringat bercucuran di wajahnya, tetapi ia tetap tegar. Kasihan melihatnya, Kadirun segera turun dari kuda, menawarkan bantuan. Namun dengan lembut perempuan itu menolak. Katanya, rumahnya sudah dekat. Sikap tegar dan halus itu justru menambah kekaguman Kadirun. Ia merasa bersalah karena terlalu tergesa, tetapi hatinya semakin terpikat. Akhirnya ia memberanikan diri bertanya, "Siapa namamu, Mbak Yu?" Perempuan itu menunduk sopan, lalu menjawab lirih, "Ardina, tuanku." Sejak saat itu nama Ardina terpatri dalam hati Kadirun. Ia berusaha melawan perasaan yang tumbuh, tetapi semakin ditekan, semakin kuatlah cintanya. Ia mulai yakin, barangkali inilah takdir. Pertemuan yang sederhana, namun menentukan jalan hidupnya. Namun jauh di lubuk hatinya, Kadirun juga diliputi kegelisahan. Apakah cinta ini akan berbuah bahagia, atau justru menjerumuskannya pada luka yang dalam? Pergolakan jiwa Kadirun yang tergoda, terluka dan sakit, tetap ia pendam rapat-rapat. Ia berjanji kepada Ardina untuk tidak membuka rahasia itu kepada siapapun, termasuk kepada kedua orang tuanya. Di hadapan mereka, ia hanya tampil sebagai anak yang patuh,
seorang pegawai negeri yang membawa kabar gembira. Kenaikan pangkat menjadi Wedono. Orang tuanya tengah bersuka cita. Kebanggaan yang mereka rasakan seolah menghapus segala jerih payah membesarkan putra satu-satunya. Namun kebahagiaan itu segera disertai pertanyaan yang sudah lama tersimpan. Usia Kadirun telah melewati 24 tahun. Bukankah sudah saatnya ia menikah? Pertanyaan itu dijawabnya singkat, hampir dingin. Belum. Sudah menjadi kebiasaan orang tua mencarikan pasangan bagi putra mereka yang dianggap siap berumah tangga. Akan tetapi Kadirun menolak mengikuti kebiasaan itu. Ia ragu apakah bisa mencintai perempuan pilihan orang tuanya. Baginya, pernikahan tanpa cinta justru akan membawa kesengsaraan bagi semua pihak. Dalam hati ia berkata, seandainya Ardinah belum bersuami, tentu aku sudah melamarnya. Namun kenyataan mustahil diubah. Maka ketika orang tuanya menyinggung pernikahan, yang tersisa di dalam dadanya hanyalah kepedihan. Ia berharap masa cuti 14 hari itu segera berakhir, agar ia bisa pergi meninggalkan Ardinah selamanya. Jarak akan menjadi obat pikirnya. Luka hati akan sembuh oleh waktu. Tetapi siapa yang benar-benar mampu menghapus jejak cinta sejati? Cinta pertama hanya datang sekali dalam hidup manusia. Cinta berikutnya mungkin hadir, namun tak pernah sekuat yang pertama. Bila cinta pertama gagal tergapai, luka itu akan selalu meninggalkan bekas, sesekali muncul kembali di kemudian hari. Demikian pula dengan Kadirun, luka itu masih akan bercerita dalam lembar-lembar berikutnya. Masa cuti pun usai, Kadirun berangkat ke ibu kota distrik Rejo untuk menerima jabatan Wedono dari pejabat lama. Wedono sebelumnya adalah seorang pria sepuh, berpikiran kolot namun berhati tulus. Puluhan tahun ia mengabdi, tetapi karena usia lanjut, ia sendiri yang memohon pensiun. Seusai serah terima jabatan, ia memanggil Kadirun untuk berbicara empat mata. "Dinda," ujarnya dengan suara berat, "saya ini pejabat tua, sejak dulu saya mencintai rakyat, sebab itu berat rasanya meninggalkan jabatan ini. Tetapi saya sudah tak mampu mengikuti kemajuan zaman. Walau berusaha memakmurkan rakyat, nyatanya mereka semakin miskin. Dulu ketika mereka patuh pada aturan Gupermen, hidup mereka teratur, lahir dan batin. Sekarang keadaan berubah, akhlak pun banyak merosot, segala daya upaya saya sia-sia. Maka saya serahkan jabatan ini kepada yang lebih muda, yang lebih kuat menyesuaikan diri dengan zaman. Semoga Dinda Kadirun menjaga keselamatan rakyat di sini." Kadirun mendengarkan dengan penuh taksim. Rambut Wedono tua itu hampir seluruhnya memutih. Wajahnya menimbulkan rasa hormat, seperti cucu kepada kakeknya. Ia memahami bahwa banyak pejabat lama sebenarnya tulus, namun terjebak aturan kuno yang membuat mereka bertentangan dengan rakyat. Kesadaran itu yang mendorong sang Wedono memilih pensiun dengan lapang hati. Distrik Rejo terbagi atas 4 underdistrik, masing-masing dipimpin seorang asisten Wedono. Kini Kadirun adalah kepala bagi semuanya. Ia berniat memerintah dengan adil, mengangkat kesejahteraan rakyat yang dikatakan sang Wedono tua kian miskin dan menderita. Tetapi sebelum melangkah lebih jauh, ia ingin memahami dengan jernih keadaan rakyatnya. Bagaimana kehidupan rakyat di masa lalu? Apakah benar mereka pernah sejahtera dan dari mana datangnya penghidupan itu? Bagaimana keadaan rakyat sekarang? Apa usaha dan penghasilan mereka? Perubahan apa yang menyebabkan kemunduran dari masa lalu hingga kini? Faktor-faktor lain apa yang membuat mereka semakin terpuruk? Untuk itu, Kadirun segera memanggil keempat asisten Wedono dalam rapat resmi. Namun jawaban yang ia terima jauh dari memuaskan. Para asisten menjawab sekenanya, datar tanpa penjelasan yang berarti. Hanya asisten Wedono D, yang sudah 15 tahun menjabat, menyampaikan keterangan berbeda. Menurutnya, rakyat justru semakin sejahtera. Kadirun terdiam. Jawaban itu terasa janggal, karena di lapangan suara rakyat sendiri berkata sebaliknya. Dan dari sinilah awal dilema yang akan menjerat dirinya lebih dalam, antara fakta yang nyata dan laporan yang dipoles. Ketika Kadirun menjabat sebagai wakil patih, tanah Hindia diguncang oleh lahirnya sebuah pergerakan baru yang ramai diperbincangkan. Pergerakan itu bukan sekadar perkumpulan, melainkan sebuah arus zaman yang menawarkan gagasan tentang perubahan
budi pekerti, pikiran, dan adat istiadat. Dalam waktu singkat, ia menjelma menjadi kekuatan besar dengan anggota yang berjumlah ribuan. Namanya Partai Komunis atau singkatnya PK, sebuah partai yang terbuka bagi siapa saja dari kalangan rakyat Hindia. Bagi sebagian orang, partai ini tampak seperti cahaya harapan. Ia dianggap mampu memenuhi kebutuhan rakyat yang selama ini terpinggirkan. Namun surat kabar berbahasa Belanda, terutama yang dimiliki kaum bermodal, justru menyerangnya dengan tuduhan menyesatkan. Meski demikian, pemerintah kolonial tidak melarang keberadaannya. Zaman memang tengah berubah. Hak rakyat untuk berserikat dan berpolitik mulai diakui, dan banyak yang percaya pergerakan semacam ini tak mungkin lagi dibungkam. Akan tetapi, di lapisan bawah muncul gelombang kebencian, terutama dari kalangan priayi kuno yang masih terikat pada tata krama lama. Mereka tersinggung karena penghormatan yang dulu mutlak diterima, sembah, jongkok, dan tata upacara feodal mulai ditinggalkan. Sebaliknya, rakyat yang ikut pergerakan justru meniru tata cara barat, berdiri sejajar tanpa lagi merunduk di hadapan bangsawan. Para priayi muda yang bekerja di luar lingkungan pemerintah, seperti di toko-toko, mendukung perubahan ini. Bagi mereka, adat lama hanyalah kebiasaan kolot yang lebih dekat pada kegilaan akan kehormatan daripada martabat sejati. Pertentangan antara yang lama dan yang baru inilah yang membuat tanah Hindia senantiasa berguncang. Banyak yang tertarik pada partai ini, tetapi tak sedikit pula yang membencinya. Ironisnya, sebagian besar rakyat tidak benar-benar memahami apa sesungguhnya tujuan perjuangan Partai Komunis. Ketidaktahuan itu sering melahirkan perselisihan dan gejolak. Ada yang berteriak agar partai ditindas habis-habisan, ada pula yang memilih menunggu. Kadirun termasuk yang berhati-hati. Ia lebih suka menunggu arah angin zaman. Tetapi distrik yang ia pimpin ternyata sudah lebih dahulu tersentuh pengaruh pergerakan itu. Beberapa waktu kemudian, setelah Kadirun pulih dari sakit, Hufbestur Partai Komunis mengadakan sebuah propaganda vergadering, rapat umum di kota Es. Tujuannya memperluas pengaruh dengan menarik anggota baru. Pemerintah tidak melarang, bahkan asisten residen memerintahkan Kadirun membuat verslak, laporan resmi. Ia harus mencatat bukan hanya isi rapat, tetapi juga siapa yang hadir, bagaimana suasananya, dan apa saja yang terjadi. Keamanan rapat dijaga aparat kepolisian dan langsung diawasi asisten residen. Ketika Kadirun menjabat sebagai wakil patih, tanah Hindia diguncang oleh lahirnya sebuah pergerakan baru yang ramai diperbincangkan. Pergerakan itu bukan sekadar perkumpulan, melainkan sebuah arus zaman yang menawarkan gagasan tentang perubahan budi pekerti, pikiran, dan adat istiadat. Dalam waktu singkat, ia menjelma menjadi kekuatan besar dengan anggota yang berjumlah ribuan. Namanya Partai Komunis atau singkatnya PK, sebuah partai yang terbuka bagi siapa saja dari kalangan rakyat Hindia. Bagi sebagian orang, partai ini tampak seperti cahaya harapan. Ia dianggap mampu memenuhi kebutuhan rakyat yang selama ini terpinggirkan. Namun surat kabar berbahasa Belanda, terutama yang dimiliki kaum bermodal, justru menyerangnya dengan tuduhan menyesatkan. Meski demikian, pemerintah kolonial tidak melarang keberadaannya. Zaman memang tengah berubah, hak rakyat untuk berserikat dan berpolitik mulai diakui, dan banyak yang percaya pergerakan semacam ini tak mungkin lagi dibungkam. Akan tetapi, di lapisan bawah muncul gelombang kebencian, terutama dari kalangan priayi kuno yang masih terikat pada tata krama lama. Mereka tersinggung karena penghormatan yang dulu mutlak diterima, sembah, jongkok, dan tata upacara feodal mulai ditinggalkan. Sebaliknya, rakyat yang ikut pergerakan justru meniru tata cara barat, berdiri sejajar tanpa lagi merunduk di hadapan bangsawan. Para priayi muda yang bekerja di luar lingkungan pemerintah, seperti di toko-toko, mendukung perubahan ini. Bagi mereka, adat lama hanyalah kebiasaan kolot yang lebih dekat pada kegilaan akan kehormatan daripada martabat sejati. Pertentangan antara yang lama dan yang baru inilah yang membuat tanah Hindia senantiasa berguncang. Banyak yang tertarik pada partai ini, tetapi tak sedikit pula yang membencinya.
Ironisnya, sebagian besar rakyat tidak benar-benar memahami apa sesungguhnya tujuan perjuangan Partai Komunis. Ketidaktahuan itu sering melahirkan perselisihan dan gejolak. Ada yang berteriak agar partai ditindas habis-habisan, ada pula yang memilih menunggu. Kadirun termasuk yang berhati-hati. Ia lebih suka menunggu arah angin zaman. Tetapi distrik yang ia pimpin ternyata sudah lebih dahulu tersentuh pengaruh pergerakan itu. Beberapa waktu kemudian, setelah Kadirun pulih dari sakit, Hofbestuur Partai Komunis mengadakan sebuah propaganda vergadering, rapat umum, di kota S. Tujuannya memperluas pengaruh dengan menarik anggota baru. Pemerintah tidak melarang, bahkan asisten residen memerintahkan Kadirun membuat verslag, laporan resmi. Ia harus mencatat bukan hanya isi rapat, tetapi juga siapa yang hadir, bagaimana suasananya, dan apa saja yang terjadi. Keamanan rapat dijaga aparat kepolisian dan langsung diawasi asisten residen. 3 hari kemudian, verslag itu selesai. Inilah catatan Kadirun. Atas izin pihak berwenang, sebuah panggung didirikan di alun-alun. Di kanan kirinya berdiri tarup dari bambu untuk tamu undangan, pengurus partai lain, polisi, dan utusan pers. Sejak pagi buta, massa rakyat berdatangan. Pukul 8 jumlahnya ratusan, pukul 9 telah membeludak hingga ribuan. Diperkirakan 5.000 orang tumpah ruah di alun-alun. Yang hadir antara lain, pengurus cabang PK Kota S, propagandis, anggota Hofbestuur bernama Citro, beberapa tuan Belanda dari pabrik, sejumlah priai, serta utusan pers Belanda, Tionghoa, dan Bumi Putera. Dari pihak pemerintah hadir asisten residen, pati, dan aparat polisi. Rapat dipimpin oleh Haji Musno, Presiden Partai Komunis di Kota S. Tepat pukul 9, sebuah petasan dibunyikan sebagai tanda pembukaan. Haji Musno mengucapkan terima kasih kepada asisten residen dan Tuan Regen yang telah memberi izin. Lalu ia memperkenalkan Tuan Citro sebagai pembicara utama. Dengan suara nyaring penuh keyakinan, Citro berkata, "Saudara-saudara kaum PK dan tuan-tuan yang hadir, saya berdiri di sini bukan untuk menghasut, bukan pula untuk membuat kerusuhan. Tujuan saya hanyalah menjelaskan bahwa partai ini ingin memuliakan rakyat dan tanah Hindia." Sorak-sorai dan tepuk tangan membahana. Ia lalu melukiskan keadaan rakyat. Sawah kering, lumbung kosong, ternak habis, penyakit menyebar. Kemelaratan membuat rakyat tergoda mencuri, merampok, dan akhlak pun rusak. Karena itu, katanya lantang, kitalah rakyat yang pertama-tama wajib memperbaiki keadaan. Baru kemudian pemerintah ikut bertanggung jawab. Partai Komunis bukan hendak menimbulkan onar, melainkan hendak memperjuangkan kesejahteraan rakyat Hindia. Selanjutnya, pidato Citro bergulir panjang. Sejarah negeri, lahirnya desa-desa, munculnya kerajaan, masuknya bangsa asing, jatuhnya Nusantara ke tangan Belanda, hingga datangnya mesin dan pabrik yang mengubah segalanya. Ia menjelaskan mengapa rakyat kian miskin dan bagaimana koperasi, fakbon, dan pergerakan politik bisa menjadi jalan keluar. Puncaknya, ia memaparkan cita-cita komunisme. Sebuah masyarakat di mana buruh dan tani bekerja untuk bersama, hasilnya disimpan dalam gudang rakyat, dan semua keputusan diatur lewat majelis desa, kota, hingga negeri. Tidak ada lagi pejabat feodal atau saudagar yang menindas, melainkan rakyat sendiri yang bermusyawarah menentukan nasibnya. Pidato itu berakhir dengan seruan, "Sekaranglah saatnya kita menanam benih zaman baru, benih yang kelak tumbuh menjadi pohon zaman komunisme, dengan buah yang lezat bagi kita dan keturunan kita. Itulah kewajiban kita sesuai hukum perjalanan zaman Tuhan." Sorak riuh menggema, "Betul, sepakat, mufakat." Namun tidak semua setuju. Kiai Nuridin, guru pesantren, menegaskan bahwa agama harus lebih dahulu ditanamkan, agar urusan lahir tidak mengalahkan urusan batin. Tuan Edelhard, dermawan desa, menolak ide kemerdekaan karena takut Hindia kelak dijajah bangsa lain. Mangun Jokro, priayi tua, menyalahkan rakyat yang boros. Haji Mamirah menyarankan kembali ke tenun dan batik. Seorang pemuda bernama Subono bangkit dengan lantang. Partai Komunis adalah penjual bangsa. Paham ini hanya akan memecah belah rakyat Jawa. Sorak ramai menyambut.
Namun Citro menjawab dengan tenang. Ia menegaskan bahwa perjuangan Partai Komunis justru adalah soal kebangsaan, bahwa internasionalisme bukan untuk menghancurkan bangsa, melainkan untuk menghapus peperangan. Kami tidak bermaksud memecah belah, katanya, melainkan mengajak bersatu demi berjuta-juta manusia. Kali ini sorak-sorai lebih keras. Sepakat, betul. Akhirnya tidak ada lagi yang berani maju membantah. Tepat tengah hari, Vergadering ditutup, sementara ratusan orang segera mendaftarkan diri sebagai anggota baru. Verslag itu selesai ditulis. Tetapi dalam hati Kadirun, badai bergolak. Saat mendengar pidato Citro, ia merasa seperti melihat cahaya bintang di kegelapan malam. Sebuah tujuan luhur yang selama ini tidak mampu ia raih sebagai Wedono maupun Wakil Patih. Ia sadar, cara lama yang ditempuhnya sudah tertinggal zaman. Usahanya hanya menambah pangkat, tetapi tidak banyak menolong rakyat. Namun, apakah ia sanggup meninggalkan kedudukan? Jika bergabung dengan partai, ia harus rela menanggalkan pangkat dan derajat, turun sejajar dengan rakyat biasa. Lebih berat lagi, pergerakan ini banyak dimusuhi, terutama oleh priai sendiri. Jika ia ikut, ia mungkin dicap gila. Kegalauannya kian memuncak ketika ia membaca surat kabar Sabi, milik kaum bermodal. Dalam rubrik telegram tertulis bahwa di kota Es kemarin, seorang tukang penghasut bernama Citro telah membakar rakyat dan sudah waktunya ia dibuang ke pulau terpencil. Kadirun terperanjat. Ia tahu dengan mata kepala sendiri bahwa Citro tidak menghasut, melainkan berbicara demi kebaikan. Namun beginilah nasib. Surat kabar bisa memutarbalikkan kenyataan. Ia sadar, jika kelak ia ikut pergerakan, ia pun akan difitnah. Mungkin kehilangan jabatan, bahkan dijauhi kaum priai. Tetapi di sisi lain, ia juga sadar bahwa zaman telah berubah. Rakyat membutuhkan jalan baru, dan partai itu menawarkan jawabannya. Maka, malam itu, Kadirun duduk termenung. Di hadapannya terbentang dua jalan, jalan aman dengan pangkat dan kehormatan, atau jalan berbahaya bersama rakyat dan zaman baru. Pertanyaan itu terus menghantuinya. Jalan manakah yang harus ia pilih? Hari itu, pemimpin redaksi Surat Kabar Sinar Rakyat dipanggil oleh jaksa di kantornya. Dengan nada resmi, sang jaksa menjelaskan bahwa ia mendapat perintah langsung dari asisten residen untuk menanyakan perihal isi terbitan tanggal 12 Mei. Khususnya sebuah artikel berjudul "Diminta Sedikit Lekas" yang ditandatangani dengan nama pena penjari. Jaksa ingin mengetahui maksud sebenarnya dari tulisan tersebut sekaligus menuntut agar identitas penulis diungkap, sebab jelas penjari hanyalah nama samaran. Namun pemimpin redaksi menolak. Ia berdiri teguh menyatakan bahwa dirinya sanggup menanggung segala isi tulisan itu di hadapan hakim, jika memang hendak dijadikan perkara. Menurut pandangan jaksa, artikel tersebut memang dapat digugat sebagai delik pers, terlebih karena asisten residen kota G sudah berkeras agar pelakunya dijatuhi hukuman. Maka nasib sang pemimpin redaksi pun tergantung pada benang tipis, terjerat dalam pusaran perkara pers delik. Berita tentang pemanggilan itu segera termuat dalam Sinar Rakyat sendiri, surat kabar milik organisasi Partai Komunis yang setiap hari terbit di kota G. Di bawah asuhan pemimpin redaksi Sariman dan para stafnya, kabar itu justru menjadi perbincangan hangat di kalangan pembaca, terutama anggota Partai Komunis yang selalu menaruh harapan pada keberanian pers mereka. 2 hari kemudian, suasana di kantor redaksi berubah tegang. Sebuah perdebatan sengit meletup antara Sariman, sang pemimpin redaksi, dengan penulis sejati artikel yang kini dipersoalkan. Sariman membuka dengan suara mantap. "Saudara, sebagai pemimpin redaksi, saya bertanggung jawab penuh atas semua tulisan yang dimuat. Memang, hari itu saya lalai dan kurang teliti membaca laporanmu. Maka sayalah yang bersalah dan saya pula yang akan mempertanggungjawabkannya di muka hakim." Namun penulis tidak kalah tegas. "Betul, saudara Sariman adalah pemimpin redaksi, tetapi pekerjaan saudara sudah terlalu banyak. Adalah kewajiban saya menulis dengan hati-hati, karena kelalaian saya kini timbul masalah. Biarlah saya yang bertanggung jawab. Sebutkan saja nama saya yang sebenarnya kepada jaksa, agar saudara tidak menjadi korban kesalahan saya." Sariman segera menolak, wajahnya keras seperti baja. "Terima kasih,
Tetapi jangan kira saya akan membiarkan saudara menjadi tumbal. Saya bukan pengecut dan saya tidak berniat mengorbankan orang lain demi menyelamatkan diri saya. Namun penulis tetap teguh pada pendiriannya. Saudara Sariman, saya juga bukan pengecut. Lagi pula, engkau sudah berkeluarga, sementara saya masih sendiri. Karena itu, biarlah saya yang menanggung akibat tulisan itu. Sariman menggeleng, suaranya lembut namun penuh peringatan. Tidak, saudara, ingatlah pada ayah dan ibumu. Mereka mendambakan engkau menjadi pejabat tinggi, dan kini pangkatmu sudah cukup besar. Jika identitasmu terbongkar, bukan hanya engkau yang akan menderita, melainkan orang tuamu pun ikut menanggung. Engkau bisa saja dipecat dan karirmu hancur. Karena itu, aku tidak akan membuka nama aslimu. Aku percaya kita masih bisa mencari alasan hukum yang membebaskan. Lagi pula, menurut hematku, tulisan itu sama sekali tidak melanggar aturan. Tetapi penulis itu masih menatapnya penuh keyakinan. Saya tahu benar maksud tulisan saya. Artikel itu tidak dibuat untuk melanggar hukum, melainkan membela kepentingan rakyat. Justru karena itu, biarlah saya sendiri yang menjelaskannya di hadapan hakim. Perdebatan kian panjang, keduanya bersikeras saling melindungi. Sariman ingin menanggung, sementara penulis juga tidak rela pemimpinnya menjadi korban. Akhirnya Sariman mengusulkan jalan keluar yang aneh namun adil. Undian. Sudahlah, saudara. Kita sama-sama berkeras ingin berkorban demi rakyat. Agar tidak berlarut, marilah kita mengundi. Siapa yang kalah, dialah yang harus menanggung. Penulis menyetujui. Undian pun dilakukan, suasana hening, seakan nasib bangsa menunggu dari sehelai kertas kecil. Dan akhirnya, undian jatuh pada sang penulis. Ia menerima hasil itu dengan hati lapang, bahkan gembira. Sementara Sariman berusaha meredam kegelisahan yang tersisa. Sebelum mereka berpisah, Sariman berkata dengan suara bergetar, seolah menitipkan pesan hidup. Saudara, mulai sekarang engkau harus melepaskan segala kepentingan pribadi. Bersihkan dirimu, kuatkan jiwamu, dan abdikan hidupmu bagi rakyat. Jangan gentar menghadapi rintangan, sebab semakin mulia tujuan seseorang, semakin besar pula ujian yang harus ditanggung. Ingatlah, kekuatan sejati hanya datang dari Tuhan yang Maha Kuasa. Pegang teguh itu, dan teruskan perjuanganmu dengan hati yang tak tergoyahkan. Dan kini, para pembaca, apakah engkau sudah dapat menebak siapa penulis sejati yang rela mengorbankan dirinya itu? Dialah Qadirun. Ya, Qadirun yang gagah berani, sang satria yang memilih berdiri di hadapan hakim, mempertanggungjawabkan tulisannya demi rakyat. Di sebuah sudut kota G, di tepi perbatasan antara kota dan desa, berdiri sebuah rumah kecil sederhana. Pekarangannya sempit, tetapi ditumbuhi pohon-pohon rindang yang menghadirkan kesejukan. Dinding rumah terbuat dari anyaman bambu yang dilapisi kapur putih. Atapnya genting, lantainya semen bersih berkilau. Di beranda depan, tersusun rapi selusin pot bunga tanah liat, menambah semarak kesederhanaan itu dengan keindahan alami. Perabotan di dalam rumah pun sederhana, meja dan kursi kayu tanpa ukiran mahal, namun tertata rapi, mengisyaratkan bahwa sang pemilik memiliki perasaan halus dan tangan telaten. Beberapa figura tergantung di dinding, menandakan bahwa ia bukan orang berada, tetapi cukup peduli pada keindahan rumah tangga. Keseluruhan suasana menimbulkan rasa teduh bagi siapa saja yang singgah. Siang itu, di beranda rumah, duduk seorang perempuan muda. Wajahnya tidak cantik rupawan, tetapi manis dipandang. Pakaian yang dikenakannya sangat sederhana, sebatas busana rumah sehari-hari. Ia tidak berhias emas atau perak, hanya sebentuk cincin kawin dari suasa polos melingkar di jarinya. Namun kesederhanaan itu justru memancarkan keanggunan. Kebersihan dan kerapihan yang ia jaga membuatnya tampak pantas dan bersahaja. Ia tengah merenungi hari yang baru saja dilalui. Pagi tadi ia bangun lebih awal, mandi, menyeduh kopi, lalu menyiapkan sarapan nasi goreng sisa kemarin, ditambah telur dadar mata sapi. Suaminya menyantap sarapan itu dengan penuh syukur, dan keduanya sempat berbincang mesra sebelum sang suami berangkat bekerja. Sepeninggal suami, ia bergegas ke pasar, menitipkan rumah pada anak tetangga.
Pulang membawa belanjaan, ia kembali tenggelam dalam rutinitas. Memasak, mencuci, membersihkan rumah, hingga siang menjelang. Semua dikerjakan tanpa keluh, bahkan dengan rasa syukur. Ia merasa bahagia karena dapat meringankan beban suami, dan hatinya makin tentram ketika mengingat Tuhan, menyelipkan doa-doa dalam hati. Alangkah senangnya hati seorang lelaki bila pulang dan mendapati rumah telah rapi. Aku akan menyambutnya dengan wajah ceria. Semakin besar kasih sayangnya bila ia merasakan nikmat berumah tangga seperti ini, begitu gumamnya. Tiba-tiba terdengar suara bel sepeda berdering. Kring, kring. Suamiku datang, serunya dalam hati. Ia bergegas menyambut Sariman, suaminya yang baru pulang. "Oh mas, hari ini Kanda agak terlambat. Tidak ada halangan, bukan?" tanyanya sambil mencium tangan suami. "Tidak, Dik," jawab Sariman sambil mengelus kepala istrinya dengan penuh kasih. "Aku memang sedikit terlambat. Di jalan tadi bertemu seorang tamu yang kini akan datang kemari dengan dokar. Kami sempat berbincang agak lama." "Kau menunggu lama, Dik?" Tak lama kemudian, tamu yang dimaksud tiba. Sariman pun memperkenalkan, "Ini istriku. Dan Dek, inilah Tuan Kadirun, istri Sariman," segera menyambut ramah. "Jadi inilah Tuan Kadirun. Suamiku sering bercerita tentang Tuan. Saya sangat menghormati perjuangan yang Tuan lakukan. Senang sekali akhirnya berjumpa. Jika tidak keberatan, izinkan saya menganggap Tuan sebagai Kakanda. Bolehkah saya memanggil Kanda Kadirun?" Kata-kata tulus itu menusuk hati Kadirun. Seketika ia merasa mendapatkan seorang adik perempuan baru. Mereka bertiga lalu makan bersama. Hidangan sederhana, tempe, sambal, sayur, dan sedikit daging sapi. Terasa nikmat karena disantap dalam suasana penuh keakraban. Kadirun merasa seperti berada di surga. Seusai makan, Sariman dan Kadirun berbincang sambil merokok, sementara sang istri membereskan meja. Tepat pukul 3, Sariman mempersilakan Kadirun beristirahat, sebab perjalanan panjang dari kota es membuat tubuhnya letih. Kadirun sempat heran mendengar bahwa pasangan itu tidak pernah tidur siang. Waktu antara pukul 2.30 sampai 4.00 mereka gunakan untuk belajar bersama. Hari itu giliran sang istri mempelajari ilmu bumi. Barulah Kadirun paham mengapa istri Sariman fasih berbicara tentang politik. Ia kagum melihat pasangan yang sederhana tetapi penuh semangat belajar. Pukul 4 Kadirun bangun. Ia mendapati istri Sariman sedang menyeduh wedang, sementara Sariman sibuk membersihkan meja kursi dan menyiapkan lampu minyak. Menjelang senja mereka duduk di teras menikmati teh sore, lalu berjalan-jalan ke alun-alun. Malam hari selepas makan, sang istri kembali belajar, sedangkan Sariman membaca koran. Tepat pukul 10, mereka sudah tidur, bangun kembali pukul 5 pagi. Semua berjalan teratur. Meski gaji Sariman kecil sebagai redaktur surat Kabar Bumi Putera, tanpa pembantu rumah tangga pun hidup mereka tetap rapi dan menyenangkan. Sabtu sore mereka mencari hiburan di bioskop atau berkunjung ke keluarga. Minggu diisi dengan berkebun atau berjalan-jalan ke tempat sejuk. Kadirun semakin kagum. Pasangan itu hidup sederhana, tetapi batin mereka bersih dan penuh keikhlasan. Mereka tidak mengejar pangkat atau harta, melainkan pengabdian pada rakyat Hindia yang masih menderita. Dari mereka Kadirun memahami rahasia kekuatan manusia berilmu. Lahir tampak melarat, batin teguh dan ikhlas, sanggup menanggung beban hidup sebesar apapun. 2 hari lamanya Kadirun bertamu di rumah Sariman, menunggu keputusan Vergadering apakah ia diterima menjadi Mede Redaktur Sinar Rakyat. Pada sore hari kedua ketika mereka minum teh, Sariman mengabarkan nasib malang sahabat mereka, Tuan Welduner, yang hendak dipecat dari pekerjaannya karena keberpihakannya pada rakyat. Kabar itu kemudian terbukti benar melalui surat pribadi dari Welduner sendiri. Kadirun terperanjat, tetapi lebih terkesan oleh ketajaman analisis Sariman yang mampu membaca maksud tersembunyi di balik tulisan surat kabar Belanda. Ia pun mengakui, meski Sariman lebih muda, ia pantas dijadikan guru. Dengan rendah hati Kadirun berkata, "Saudara, jika saya nanti diterima sebagai Mede Redaktur, sudikah saudara mengizinkan saya tinggal bersama? Saya ingin menjadi muridmu, wahai guruku Sariman." Mendengar itu, Sariman dan istrinya tertawa bersama. Dengan kompak mereka menjawab, "Sudah tentu kami sepakat." Namun Sariman tersenyum sambil berkata,
Bagaimana mungkin yang lebih muda menjadi guru? Tidak, Saudara Kadirun. Aku tidak mau jadi gurumu. Aku ingin jadi sahabat dan saudaramu. Terserah bagaimana engkau menyebutnya, balas Kadirun lirih. Tapi bagiku, engkau tetap guruku. Beberapa hari kemudian, Vergadering menetapkan bahwa Kadirun diterima sebagai mede redaktur. Sejak itu, ia tinggal bersama Sariman, yang tetap ia pandang sebagai guru, meski Sariman bersikeras hanya sahabat. Sore itu, langit berwarna keemasan. Sariman baru saja kembali dari bepergian bersama istrinya. Di beranda rumah, ia duduk sambil menunggu sahabatnya, Kadirun, yang tengah sibuk mengemban tugas sebagai HUF, redaktur Sinar Rakyat. Tak lama kemudian, sosok yang ditunggu pun tiba. Keduanya berpelukan erat, rasa rindu terobati dengan senyum dan tawa bahagia. Dengan wajah berseri, Sariman berkata sambil terkekeh, "Saudara Kadirun, aku membawa oleh-oleh untukmu. Tetapi ada syaratnya, kau hanya boleh menerimanya bila berjanji akan menikahi Ardina, kekasihmu, bila kelak ia benar-benar bebas dari belenggu pernikahannya." Kadirun tertawa kecil, lalu menjawab penuh canda, namun dengan nada yang menyiratkan kesungguhan hati. "Kalau begitu, aku ingin sekaligus oleh-olehmu dan Ardina. Namun itu hanya akan terwujud bila kau berhasil membebaskannya dari penderitaan yang ditimbulkan suaminya." Mereka pun melangkah menuju pintu belakang rumah. Namun setibanya di sana, langkah Kadirun mendadak terhenti. Wajahnya pucat lalu memerah, dadanya berdegup kencang. Matanya tak lepas menatap sosok yang begitu dirindukan, Ardina. Dengan suara bergetar, ia berseru lirih, "Ardina!" Ardina yang berdiri di sana tersipu. Wajahnya merona, bibirnya tergetar menahan rasa malu bercampur bahagia. Ia hanya mampu berbisik lembut, "Oh tuanku." Sariman dan istrinya menatap pemandangan itu dengan penuh rasa haru. Sambil tertawa renyah, Sariman berseru, "Haha, rupanya memang sudah jodoh. Tetapi jangan terburu-buru, segalanya harus disahkan oleh penghulu. Sekarang mari kita duduk bersama, bermusyawarah." Mereka berempat lalu duduk melingkar di meja. Kadirun yang masih diliputi rasa malu sekaligus bahagia, beberapa kali mencuri pandang pada Ardina. Ia kemudian bertanya kepada Sariman, "Saudaraku, jelaskan padaku, bagaimana semua ini bisa terjadi? Aku sama sekali tidak mengerti duduk perkaranya." Belum sempat Sariman menjawab, istrinya berseloroh sambil tertawa kecil. "Memang begitu biasanya. Orang yang sedang mabuk cinta seringkali kehilangan akal sehatnya." Ardina menunduk tersenyum malu, sementara Kadirun kian tersipu. Sariman kemudian mulai bercerita panjang lebar. Ia mengisahkan bagaimana dahulu Kadirun pernah membuka rahasia hatinya tentang Ardina, tentang kebaikan dan keberanian gadis itu. Dari situlah Sariman meyakini bahwa Ardina dengan watak yang tegas pasti akan menemukan jalan untuk membebaskan diri. Karena itu, bersama istrinya, ia berangkat mencari kebenaran, tanpa memberitahu Kadirun agar sahabatnya itu tidak kecewa bila usaha tersebut gagal. Melalui jaringan partai di desa Kemloko, Sariman berhasil menelusuri jejak Ardina. Istrinya kemudian berkenalan langsung dengan gadis itu, hingga akhirnya memperoleh kepercayaan. Dari sanalah terungkap kisah yang menakjubkan. Ardina ternyata telah resmi diceraikan oleh Kromo Nenggolo. Ia kemudian dipelihara oleh seorang kami tua desa. Meski banyak pemuda datang melamar, ia menolak semuanya. Kepada sahabat barunya, ia menuturkan betapa pahit hidupnya sebagai istri muda yang diperlakukan semena-mena. Namun penderitaan itu justru membangkitkan keberaniannya. Ia mengetahui betul kejahatan suaminya terhadap rakyat, pemerasan, penindasan, dan kesewenang-wenangan yang membuat desa sengsara. Dengan tekad bulat, Ardina mengumpulkan bukti dan saksi. Laksana Srikandi, ia memimpin rakyat melaporkan Kromo Nenggolo kepada asisten Wedono. Bukti yang ia hadirkan begitu kuat hingga akhirnya lurah zalim itu dipecat dari jabatannya. Namun, amarah Kromo Nenggolo tak terbendung. Dengan keris di tangan, ia hendak menghabisi Ardina. Tetapi gadis itu telah bersiap. Dengan tangkas, ia menaburkan abu ke mata suaminya hingga buta seketika. Dalam keadaan kalap, Kromo Nenggolo meronta hingga tubuhnya luka dan jatuh pingsan. Anehnya, Ardina dan istri tua justru merawatnya dengan penuh welas asih. Ketika tersadar, barulah Kromo Nenggolo insaf. Ia mengakui segala kesalahan, menceraikan Ardina, dan kembali kepada istri tua.
Sejak itu ia hidup sederhana sebagai petani, dibimbing oleh kasih istrinya. Kabar itu mengguncang hati Kadirun. Ia mendekati Ardina, meraih tangannya, lalu mengecup dengan penuh cinta. Suaranya lirih, bergetar oleh rasa haru. "Oh istriku, oh jiwaku, betapa bahagianya aku mendengar semua yang telah kau perbuat untuk rakyat di desa Kemloko." Ardina tak kuasa menahan air mata. Ia bersandar di dada Kadirun, menangis bahagia dalam pelukan panjang. Sariman kemudian menasihati dengan bijak, "Saudaraku Kadirun, cinta kalian telah sah di mata batin, namun tetap harus disahkan secara lahir oleh penghulu. Dan ingat, kau pun harus meminta izin ibumu terlebih dahulu. Beliau masih menyandang gelar Raden Ayu. Kita tidak tahu apakah ia bersedia menerima Ardinah yang berasal dari rakyat biasa. Kebetulan lusa hari besar, lalu minggu menyusul, jadi kita punya 3 hari untuk berkunjung." 3 hari kemudian, Kadirun ditemani Sariman, istrinya dan Ardinah, pulang menemui orang tuanya. Dengan penuh kerendahan hati, ia memohon restu agar diperkenankan menikahi Ardinah. Ibunya semula menggoda dengan berkata bahwa putranya kini tergila-gila pada seorang janda. Namun setelah berbincang dengan sang ayah, akhirnya kedua orang tua Kadirun memberikan restu. Dengan senyum lembut, ibunya berujar, "Kadirun anakku, Ardinah anakku, ketahuilah, meski Ardinah tidak bergelar Raden Ayu, namun ia memiliki hati seorang Raja Ayu. Gelar sejati bukanlah pada nama, melainkan pada jiwa. Kami restui dan doakan, semoga kalian hidup berbahagia." Mendengar kata-kata itu, Kadirun dan Ardinah meneteskan air mata haru. Mereka mencium tangan orang tua dengan penuh syukur. Sang ayah menambahkan, "Marilah kita bersujud bersama, menghaturkan doa syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Setelah itu, kita akan ke masjid agar perkawinan ini disahkan penghulu." Mereka berenam-pun duduk bersila, menenggelamkan diri dalam doa yang khidmat. Di luar rumah, angin berhembus lembut, bunga melati bergoyang, kupu-kupu menari di udara, dan burung-burung bernyanyi di lembah hijau. Alam seakan turut merayakan lahirnya cinta yang suci, perpaduan antara keberanian, pengorbanan, dan kasih sayang yang abadi.